Bab 423. Ketika Orvel mendengarkan instruksi Charlie, ekspresinya tertegun, dia segera mengambil belati, dan berkata kepada pengikutnya, "Ayo, pegang kepalanya untukku." Liu Ming ketakutan, berjuang mati-matian, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak mau membiarkan orang mengukir kata, malang tergantung, di dahinya, dua kata ini, tetapi dia mengatakannya setiap hari ketika dia berbicara kepada orang lain dan memarahi orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu Ming telah menghasilkan uang, dan hidupnya menjadi lebih dan lebih bergizi, sehingga seluruh pribadinya menjadi lebih dan lebih gembira. Ketika dia keluar dan melihat pemulung, dia akan menyebut mereka miskin. Ketika dia pergi ke jalan dan melihat bahwa mobil seseorang tidak sebaik miliknya, dia juga akan menyebut mereka miskin. Beberapa waktu yang lalu, seorang siswa SMA yang mengenakan Meters Bonway secara tidak sengaja menggosokkan milk tea di jaketnya. Dia langsung membuat lawannya mengalami gegar otak. Ketika orang tua pihak lain tiba, dia juga memarahi pihak lain. "Keluarga miskin gantung, menjual seluruh keluarga Anda tidak ada gunanya bagi saya." Setelah berbicara, dia pergi tanpa membayar uang untuk biaya pengobatan. Tadi malam, dia keluar untuk mencari makan dan melihat kemacetan lalu lintas di jalan. Dia mengendarai Maseratinya secara retrograd di trotoar, memaksa pengendara sepeda untuk membawa mobilnya ke pinggir jalan untuk memberinya jalan. Akibatnya, tuan tua bertindak sedikit lebih lambat. Pada satu titik, ketika dia keluar dari mobil, dia menendang tuan tua ke sabuk hijau di pinggir jalan, dan kemudian meludahi wajah lawan, dan mengutuk, "Bastard bodoh berani menghalangi jalanku? Kali ini baru saja ditendang. Lain kali aku akan membunuhmu, hal lama." Setelah itu, dia pergi begitu saja. Bahkan barusan, dia sendiri tidak memiliki kualitas, merampok tempat parkir orang lain, dan akhirnya menggosok mobil. Sebaliknya, dia mengkritik Elsa dan Charlie karena miskin ketika dia berbicara. Tingkat kesombongan terlihat jelas. Jika dia sekarang diukir dengan kata, "malang menggantung," di dahinya, itu benar-benar hukuman terbaik untuk hidupnya, karakternya, dan tindakannya. Melihat anak ini berjuang bolak-balik, dia menolak untuk membiarkan dirinya mengukir, dan segera mengertakkan gigi dan mengutuk, "Jika Anda bekerja sama dengan jujur, saya akan mengukir dua karakter di dahi Anda. Tetapi jika Anda bertarung dengan saya di sini, saya minta maaf, saya tidak hanya akan mengukir kata, 'miskin menggantung,' di dahi Anda, tetapi saya juga akan mengukir kata di pipi Anda di sisi kiri dan kanan." Setelah selesai berbicara, Orvel merasa bingung, dan berkata, "Benar. Tidakkah Anda hanya berpikir bahwa ayah Anda telah menghasilkan terlalu banyak uang dalam 2 tahun terakhir, dan bukan Anda yang melayang? Kalau begitu aku akan membiarkan ayahmu ditangkap." Terukir 4 karakter di wajahnya. "Kalau begitu katakan padanya bahwa semua ini berkatmu." Liu Ming benar-benar ketakutan. Meskipun dia memiliki sedikit uang, tidak mungkin untuk benar-benar bertarung melawan Orvel. Saudara laki-laki dunia bawah, Tuan Orvel, dapat memotong keluarganya menjadi daging dengan satu pisau. Apalagi di atas Orvel, ada juga keluarga Song. Siapa yang tidak tahu kalau Orvel adalah anjing dari keluarga Song di jalan? Namun, bahkan jika dia hanyalah seekor anjing di keluarga Song, dia pasti bukan sesuatu yang orang lain mampu beli. Jika dia benar-benar mengukir kata, "malang tergantung," di wajahnya, bagaimana dia akan melihat orang-orang di masa depan? Jika dia benar-benar mengukir kata-kata, "ayah miskin," di wajah ayahnya, bagaimana ayahnya akan melihat orang-orang di masa depan? Ketika saatnya tiba, ayah akan marah dan menelanjanginya. Jadi dia hanya bisa menangis sambil memohon, "Paman, kasihanilah, bisakah kamu membuatnya lebih kecil?" F.C. Kauf. Orvel langsung menampar wajahnya, dan mengutuk, "berani tawar-menawar dengan saya." Liu Ming menangis dan sangat takut merasa bersalah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Tuan Orvel. Tuan Orvel meminta orang-orang untuk memegangi kepalanya dengan erat, bersiap menggunakan belati untuk mengukir karakter yang buruk di atasnya. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video. Meskipun Liu Ming memintanya untuk mengukir sedikit lebih kecil, bagaimana dia berani mengabaikan Charlie? Bab 424. Jadi pergilah sebesar dan sedalam mungkin. Kata ini menempati separuh dahi. Lagi pula, Tuan Orvel, seorang tua, penulis yang terlalu jelek. Karakternya yang buruk tidak sebaik siswa sekolah dasar. Pak Orvel kembali untuk mencari suplemen untuk dirinya sendiri,
hehe tersenyum, melihat Pak Wade. Saya tidak terbiasa menulis dengan pisau, itu jelek. Charlie mendengus dan bertanya, sejujurnya, sudah berapa tahun kamu membaca? Tuan Orville tertawa dan berkata, saya telah belajar selama beberapa tahun. Lagi pula aku lulus dari sekolah dasar, tapi memang benar aku tidak belajar keras selama 6 tahun di sekolah dasar. Charlie mengangguk dan berkata, baiklah, jika kamu mengukirnya terlalu baik, itu akan lebih murah untuknya. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia menangis. Nyeri di dahi tidak lagi penting sama sekali. Yang penting, bukankah ini berarti dia cacat? Tuan Orville melihat ke dahi berdarah pihak lain, mengeluarkan setumpuk tisu toilet yang keriput dari sakunya, menyedot air penghisap darah, dan berkata, ayo, sisi lain sekarang. Segera setelah itu, Tuan Orville mulai mengukir karakter lain. Dia juga mengukir karakter ini dengan sangat besar, satu di setiap sisinya benar-benar menarik perhatian. Setelah ukiran itu, dia melihat sekeliling untuk dirinya sendiri, mengangguk puas, dan kemudian bertanya pada Charlie, Mr. Wade, menurutmu keahlianku baik-baik saja. Charlie menghentikan perekaman video, mengangguk, dan berkata, sepertinya cukup bagus. Orville hanya tersenyum dan bertanya, Mr. Wade, bagaimana cara menangani wajah plastik ini? Charlie berkata dengan tenang, kamu akan mengamati kedua orang ini mulai sekarang. Jika Liu Ming berani menghilangkan bekas luka dan menumbuhkan rambut panjang untuk menutupi dahinya, dia akan dibunuh langsung olehku, dan jika dia memiliki wajah plastik ini jika dia berani pergi. Perbaiki hidungnya yang bengkok dan ubah seluruh wajahnya. Selain itu, jika dia masih berani bermain YouTube, patahkan kakinya. Tubuh keduanya yang berlutut di tanah tiba-tiba terkejut. Ketika Liu Ming berpikir untuk kembali, dia bergegas mencari rumah sakit operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka, dan kemudian menumbuhkan rambutnya sedikit lebih panjang dan menutupi dahinya dengan poni. Ini seharusnya memiliki sedikit efek. Tapi yang dimaksud Charlie adalah membiarkan semua orang melihat apa yang ada di dahinya dengan dua karakter besar di masa depan. Dan wajah plastik itu memikirkannya, dan ketika dia kembali, dia akan segera menemukan ponsel untuk masuk ke YouTube, menghapus video yang dikirim Orville barusan, dan kemudian pergi ke rumah sakit operasi plastik untuk mendapatkan hidungnya kembali. Tapi Charlie secara langsung dan tegas melarangnya untuk memotong hidungnya, dan bahkan menolak untuk mengizinkannya menggunakan YouTube. Bagaimana dia bisa menjadi selebriti internet di masa depan? Bagaimana cara berbohong kepada fans malang itu? Bagaimana cara menghubungkan generasi kedua yang kaya? Mereka berdua menangis dan memohon belas kasihan, berharap Charlie bisa membuka masa depan mereka dan tidak membunuh mereka semua. Charlie benar-benar tidak tergerak. Dia berkata kepada Orville, Anda ingat apa yang saya katakan? Jika ada yang tidak beres, saya hanya akan bertanya kepada Anda. Orville segera berdiri tegak dan berkata dengan serius, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengamati dua salte ini di masa depan. Setelah itu, dia mengertakkan giginya dan melihat mereka berdua, dan berkata dengan dingin, kalian berdua burung, orang-orang akan mengingatku. Mulai sekarang Anda akan menghubungi saya setiap minggu. Biarkan saya check-in secara langsung, dan saya akan pergi mengejar 1 hari kemudian. Pada saat itu, seluruh Rose Hill, dan bahkan seluruh orang Nangwang akan memburumu. Jika Anda melarikan diri dari provinsi, saya akan mengirim adik laki-laki saya ke seluruh provinsi untuk memburu Anda. Sampai aku meretasmu sampai mati aku tidak akan berhenti, apa kamu mengerti?